Shalom dan selamat pagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan bersama saya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada Kamis pagi hari ini tanggal 10 Agustus 2023. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan. Oh, sungguh luar biasa. Bangga kita sungguh hidup bersama Yesus, karena ada jaminan yang sempurna dari kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya bersama Yesus. Kita selalu ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Amin. Takut kita kepada Tuhan. Sungguh itu tertulis, itu ada ayatnya. Nanti kita baca di dalam kitab Ratapan pasal 2 penuh, dari ayat 1 sampai 22. Kita bersyukur oleh karena kita takut sama Tuhan. Selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup, ayo kita hidup bagi Kristus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan tiap hari, setiap saat. Saya ingin senantiasa menyenangkan hati Tuhan, karena kerinduan kita sudah kangen saya dengan Tuhan Yesus. Kangen kita, kepengen masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati kebesaran Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapati hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Kamis pagi ini tanggal 10 Agustus 2023. Kita mau cari Yesus, cari damai bersama Yesus. Bersama Dia hatiku damai. Amin, haleluya. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai. Dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan maaf apa yang ku berikan tidak seperti yang diberitakan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, oleh Yesus juru selamatku. Amin, haleluya.
Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang sempurna, yang kudus. Hanya kepada Engkau Yesus harapanku, hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Roh Kudus tuntun hidupku Bapa. Terima kasih berfirman Tuhan pagi ini. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari tanggal 10 Agustus 2023. Ada damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera kuberikan buat setiap kita. Damai sejahtera bukan dari dunia ini. Dunia damai sejahtera sembuh, ya. Tapi damai sejahtera Tuhan kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita mencari Yesus senantiasa, mengutamakan Tuhan, karena kita takut sama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari, tatkala Tuhan murka, tak ada seorang pun luput selamat. Oleh itu pentingnya kita jaga hubungan sehat dengan Tuhan, supaya pada waktu nanti terjadi masa-masa ya yang Tuhan izinkan terjadi penghukuman Tuhan atas dunia ini, ya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Ratapan. Puji Tuhan. Sekarang kita baca pasal 2 atas rahmat anugerah Tuhan, ya. Pagi ini sudah baca di Ratapan pasal yang kedua. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya, keagungan Israel. Dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya. Tatkala ia murka, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub, yang menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda, yang mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Ngeri saudara. Kalau sudah Tuhan marah, siapa yang bisa ngerem saudara? Siapa yang bisa lawan Tuhan? Gak ada. Oleh karena itu kita kalau sudah tahu firman Allah, kita belajar takut, hormat sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan tidak mau. Jangan melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan seperti bangsa Israel ini, hancur saudara. Kita berani lawan Tuhan, selesai itu. Diambil nyawa kita sudah selesai. Dimasukkan neraka orang itu. Ya, tapi kita takut sama Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dicinta sama Tuhan, ya. Oleh itu mari ikuti firman Tuhan. Saya baca ayat ketiga. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu Yesus itu mendekat. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala. Yang menjilat sekeliling. Yang membidikan panahnya seperti seorang setru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion.
memutakan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang setru yang menghancurkan Israel, menemukan segala purinya, memulangkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Yang melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan seorang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan setru tembak puru-purunya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pungkur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Saya sudah katakan Bapak Ibu, manusia di muka bumi adalah sekitar 7-8 miliar. Kalau Tuhan murka, selesai sudah. Tuhan punya kuasa hak penuh. Ya, karena kita kan berasal dari Tuhan. Seperti Bapak Ibu punya barang, hak saudara mau buang, mau kasih ke orang, silakan hak penuh. Apalagi Tuhan. Kita sendiri ada kuasa, tidak kuasa mencipta. Kalau Tuhan punya kuasa mencipta, ya. Tuhan bisa sanggup membuat manusia lagi, ya seperti Adam dan Hawa. Itu cara Tuhan. Maka kita takut sama Tuhan. Kalau Tuhan murka, oleh karena itu, mari kita mau ikuti firman. Hindari dari kemarahan Tuhan, yaitu berbuatlah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ayat 9. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Ini jelas saudara. Kalau Tuhan sudah marah, ya semua pendeta-pendeta hamba Tuhan termasuk saya, kalau Tuhan sudah marah bisa aja dihancurkan semua, dibinasakan sama Tuhan. Gak ada lagi wahyu, gak ada lagi firman. Selesai Tuhan, karena dia kan sumber segala-galanya. Firman datang dari Tuhan. Kalau sudah Tuhan marah, selesai sudah. Maka kalau itu takut saya sama Tuhan. Lebih bagus saya takut, hormat sama Tuhan. Cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Pokoknya hidup menyenangkan hati Tuhan. Jauh dari dosa, tapi mendekatlah bersama Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung darah-darah Yerusalem, menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagikan laut reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau, mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangangkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggentakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, yang melaksanakan difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala, yang merusak tanpa belas kasihan, yang menjadikan si seteru senang atas kamu, yang meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Amin. Tuh saudara, Tuhan telah menjalankan rancangan apa yang Tuhan izinkan. Itu terjadi saudara. Karena dia yang punya kuasa segala-galanya. Dia yang punya hak penuh atas segala-galanya, termasuk bumi ciptaan Tuhan. Yesaya 55 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini jelas kata firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan murka, hancur bumi, hancur saudara. Perintah malaikat-malaikatnya, ayo hancurkan seperti Sodom dan Gomora, bakar saudara. Ya.
Tapi kalau Tuhan perintahkan dalam Mazmur 91:11, jaga lindungi itu anak-anakku, jaga lindungi, ya. Termasuk saya, Pastor Yakob Rahmat, dijaga Tuhan. Jaga tuh Yakob Rahmat, jaga itu sama jemaat-jemaatnya semua, jaga itu domba-dombaku, saudara semua, ya. Nama Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus sebut, dijaga lindungi Tuhan. Oleh itu mari kita firman Tuhan, hiduplah berkenan kepada Tuhan, ya. Ayat 17, Tuhan telah menjalankannya, dirancangkannya, ia melaksanakan firman-Nya yang diperintahkan dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si setru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkan air mata bagikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Ya. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giring jaga malam. Curahkan isi hatimu bagikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tililah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Ayat 22 yang terakhir. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan, dibinasakan seteruku. Amin, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sudah kita baca. Ratapan pasal 2 penuh dari ayat 1 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar kita takut sama Tuhan. Kita semua hormat cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ikuti firman Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Kalau Tuhan sudah marah, selesai saudara. Tidak ada seorang pun yang selamat, kata firman Tuhan. Seperti dalam, saya mau baca Kitab Sefanya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Kitab Sefanya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasan, malah kebinasan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin, ini firman Tuhan. Kalau sudah firman Allah sudah disampaikan, kita sudah tahu, kita sudah paham. Ayo, mari kesempatan. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi malam, tanpa pamrih. Termasuk para hamba-hamba Tuhan, semua beritakan firman. Kita makin giat, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kekudusan ilahi, supaya hidup kita selamat. Karena dikatakan tadi, terhadap seluruh penduduk bumi, semua akan hancur. Orang yang mikirin dunia, bumi, semua akan meratap, saudara. Nanti seperti dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 yang kemarin saya bacakan, ya. Semua mata akan melihat. Dan semua orang-orang yang meratap di bumi, karena hidupnya hanya bumi, cari uang, tidak pernah cari Tuhan. Binasa mereka. Tapi bagi kita, atur waktu mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Baiklah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Amin. Tuhan semua berkati. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Yesus hatiku damai tentram, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Tuhan Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada Kamis hari ini. Minggu depan adalah hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Dan saya mohon maaf apabila kirim wifi-nya terlambat, ya saudara, atau kadang-kadang saya mengalami kesulitan wifi, saudara, ya karena kadang-kadang gangguan wifi, jadi mungkin terlambat atau ada gangguan, ya saya minta maaf ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya jelas akan kirim terus tiap hari, pagi malam, saudara. Persoalan dunia merintangi bumi, memang kata firman Tuhan akan hancur, tapi hati kita, cinta kita Yesus tidak pernah runtuh. Roh kita menyala-nyala, maju terus melayan pekerjaan Tuhan. Saya semangat yang tinggi melayan pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena janji Tuhan, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, amin.